Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Ada handphone Infinix Hot 9 Play, kasus seperti di video ini, tidak bisa ngecas, atau dicas dia masuk namun kesenggol sedikit mati. Ya, ini sudah dipastikan, tadi sudah saya goyang-goyang, ternyata memang lobok ya. Jadi sudah dipastikan kemungkinan terbesar adalah konektor charger. Ini kondisi HP mati. Oke, ini kita buka dulu handphonenya seperti biasa. Congkel, tombolnya ternyata lepas. Oke, kita fokus ke bagian mesin bawah. Nah, untuk Infinix, ya ini kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya juga ada dengan kasus yang sama, tapi berbeda, sama kendalanya, namun kecelakaannya berbeda, insidennya berbeda. Kalau ini nggak tahu, mungkin ya nih pernah nyemplung air ya. Nah kalau yang sebelumnya itu karena jatuh, sama nggak bisa ngecas ya. Kalau ini ya sama nggak bisa ngecas ya, mungkin karena usia. Oke, untuk teman-teman kalau punya kasus seperti ini, cara simpelnya gampang. Pergi ke toko spare part, cari papan cas Infinix Hot 9 Play, pasti dapat. Nah, lalu tinggal dibongkar HP-nya, pasang, selesai. Namun di video kali ini saya akan sedikit berbagi ya, yaitu melepas konektor dan juga memasang kembali. Nah, ini dengan fleksibel dan konektor yang sama di Infinix Hot 9 Play yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya langsung saya ganti satu set. Ya, kalau ini saya mau ganti dulu konektornya saja. Nah ini ada konektor yang cocok, nggak tahu ini punyanya tipe HP apa ya. Untuk konektor itu random ya teman-teman, bisa dengan HP lain, merek lain, tipe lain itu sama bentuknya, nggak harus nyopot dari Infinix Hot 9 Play. Di toko spare part banyak bentuk dan juga varian, jadi tinggal cari yang sama, beli. Harganya ya murah, dari 2000, 5000 sampai ada yang ya belasan, tergantung jenis ya. Kalau yang seri HP-HP mahal seperti HP flagship Samsung ya misalnya, itu bisa nyampe belasan ya, bahkan puluhan. Oke, kali ini saya mau coba ganti dulu konektornya ya teman-teman, karena saya lihat ini di konektor apa ya, bukan kendor, apa namanya ya, rada apa namanya, lobok ya. Kemudian jangan lupa untuk dilapisi aluminium foil ini anti panas. Bisa juga nanti ketika di blower itu di atasnya dilapisi dengan besi apa ya namanya, pokoknya kaleng lah, kaleng penutup anti panas yang copotan dari HP-HP lain gitu. Nah ini saya gunakan aluminium foil, banyak di toko bangunan, banyak di toko elektronik juga ada. Di toko elektronik, bukan bangunan, di toko bangunan biasanya juga jual alat-alat elektronik gitu. Jadi seperti ya dikit-dikit ada lampu dan sebagainya, itu ada biasanya. Oke, ini sudah saya lapisi, tinggal kita eksekusi dengan blower ya. Untuk pengangkatan konektor ini saya gunakan panas dengan blower KW ya, bukan yang ori-orian Kodin apa namanya, Quick dan sebagainya, tapi blower KW. Saya gunakan panas kisaran 330. Lalu anginnya saya setting di 1,5. Sebelum saya blower ini saya tambahkan dulu di kaki-kaki konektor
sedikit timah supaya lebih cepat untuk meleleh, karena biasanya timah dari pabrikan kalau sudah lama seperti ini keras dia ya, lebih mungkin karena sudah rada ada korosi jadi keras, lama lelehnya. Jadi saya tambahkan sedikit timah. Dan lalu untuk menembakkan panasnya dari blower itu rada miring ya, saya rada miring jadi arah anginnya itu keluar ya dari posisi belakang konektor. Nah, ini sudah bisa terangkat, lalu diangkat saja. Oke ya, kalau sudah lepas tinggal kita bersihkan ya teman-teman dengan solder, diletakkan dengan solder, lalu angkat timah yang di papan cas itu dengan solder wick ya. Kalau nggak punya solder wick bisa dengan kabel serat sama ya. Kalau mungkin di rumah teman-teman punya kabel serat yang biasanya warna hijau, biru, merah, nah itu ambil tembaganya lalu gulung-gulung sedikit. Nah itu bisa digunakan untuk menyerap timah ya, ini seperti ini. Kalau nggak mau ribet ya tinggal ke toko spare part beli solder wick, begitu ya teman-teman. Oke, ini sudah. Nah ini masih ada sedikit timah yang tertinggal. Sebenarnya trik untuk memasang konektor melepas seperti ini banyak ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau cari tutorial di YouTube juga banyak ya, para senior yang sudah ahli itu banyak memberikan tips mengangkat konektor yang aman, lalu masang kembali dan sebagainya. Cara membersihkannya itu banyak. Nah kalau saya menggunakan ketika konektor diangkat lalu timah yang tersisa saya bersihkan dengan solder wick sampai bersih, jadi sampai lubang di kaki konektor casnya itu terlihat, sampai kuningannya terlihat ya, pokoknya bersih dari timah. Lalu untuk memasang kembali ini saya gunakan timah cair ya, ini saya gunakan merek mekanik ya, banyak lah merek, ada mekanik, ada relief dan sebagainya, banyak sekali. Nah ini saya gunakan timah cair, letakkan sedikit saja. Nah yang saya kasih timah cair ini hanya di bagian 5 pin kuningan yang dia adalah jalur fibas, data, ground dan seterusnya. Jadi yang kaki-kakinya itu belum saya kasih timah cair, nanti di akhir baru saya tambahkan timah gulung dengan solder. Itu trik yang saya gunakan. Atau kalau teman-teman terbiasa dengan langsung ditempelkan ke timah cairnya juga bisa. Posisi blower sama, rada miring ya, tembak sampai kuningan dan timahnya menjadi membeku, menempel ya, antara kuningan di konektor dan juga di papan casnya. Nah, kalau sudah terlihat menempel dan timahnya sudah menyatu, boleh kita lepas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah nempel ya, tinggal kita, nah ini di samping-samping kakinya ini belum ada timah, jadi belum kuat. Kalau langsung dipasang nanti malah rusak di bagian kuningan yang 5 itu. Nah ini saya tambahkan timah gulung dengan solder di bagian kakinya supaya lebih kuat tatakan ke papan casnya. Bisa seperti ini ya teman-teman. Ini mungkin kalau teman-teman butuh referensi cara mengangkat konektor ya. Bisa juga dengan solder ya, dengan dengan blower diangkat, lalu timahnya diratakan saja, lalu tembak blower sampai meleleh, lalu pasangkan konektor casnya juga ada. Banyak pokoknya caranya teman. Jadi nggak usah bingung apakah cara paling bagus ya, semuanya bagus tergantung masing-masing tangan teknisinya. Oke, ini sudah lumayan kering, tinggal nunggu dinginnya ya. Jangan lupa sampahnya teman-teman ya.
Oke, ini termasuk konektor yang lama, saya buang. Nah, ini sudah selesai ya, tinggal saya bersihkan dengan cairan, bisa dengan kontak cleaner, thinner, pertalit juga bisa ya. Yang penting jangan pertamax ya, mahal. Dengan minyak kayu putih juga bisa. Oke. Masih rada lengket ya. Jadi tujuannya disemprotkan cairan ini adalah untuk menghilangkan lengket-lengket dari flux yang tadi kita tambahkan ketika mengangkat konektor. Oke, ini sudah lumayan kering, sudah lumayan nggak lengket, tapi masih ada sedikit-sedikit yang rada-rada lengket. Oke, cukup. Jadi setelah mengangkat konektor lalu memasang kembali, ya harus dibersihkan karena bekas-bekas dari fluxnya itu lengket ya teman-teman, dan itu nggak nyaman. Bukan nggak nyaman ya, mungkin nanti ya bikin kotor lah kalau ada debu nempel di situ, jadi kotor. Oke, ini sudah selesai dan bisa untuk kita tes. Sebelum saya tes ke mesin, pasang ke mesin, ke HP-nya, ini saya cek dulu dengan seperti ini caranya. Colokkan cas, lalu ukur tegangan. Namanya tegangan Fibus ya teman-teman, tegangan untuk pengisian daya, namanya Fibus. Oke, setting multitesternya di settingan volt DC ya. Lalu cari pin yang paling kiri biasanya, nongol ya, sudah nongol 5,2 volt. Nah, kalau sudah nongol kok 5,2 volt atau 5,13 dan seterusnya, itu pasti sudah nempel dengan baik. Jadi tinggal kita tes ke mesin HP. Oke, kita rakit kembali. Ya, mudah-mudahan bisa normal. Namun perlu diperhatikan ya teman-teman, resiko dari penggantian seperti ini yang paling sering adalah di bagian mic. Ya, mic untuk nelpon, mic untuk rekam suara itu mati karena kena panas dari blower. Makanya benar-benar hati-hati ketika mengganti konektor cas di HP manapun. Oke, ini saya cek normal ya, nggak saya goyang-goyang kuat di bagian konektornya dan nggak mati. Oke, ini sudah selesai kasus, tinggal saya tutup kembali. Jadi buat teman-teman yang ingin mengganti konektor itu berhati-hati terhadap panas yang digunakan. Kalau terlalu panas ya berefek biasanya mic mati. Ya, pengalaman saya pernah dapat di Redmi Note 4 itu malah jadi kena jalur di bagian PCB, akhirnya error. Ya tetap bisa ngecas tapi ketika dinyalakan HP-nya error. Harus ganti konektor lagi maksudnya. Oke teman-teman, mungkin kali ini sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan referensi cara melepas dan memasang konektor charger. Like jika suka video ini dan dislike jika tidak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.